Baik, pada season ini kita lanjutkan mengenai sumber hukum internasional. Satu soal perjanjian internasional. Apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional? Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama. Adalah instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk memberikan akibat hukum tertentu. Dalam pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional atau treaty dirumuskan sebagai berikut. Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam bentuk instrumen tunggal, dua instrumen atau lebih yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Definisi ini kemudian dikembangkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yaitu dalam Undang-Undang 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dikatakan, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban kepada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang dibuat dengan merujuk kepada Konvensi Wina tersebut menyatakan bahwa perjanjian internasional yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain. Dari pengertian atau definisi yang sudah diberikan sebagaimana di atas, dapat dilihat ada dua unsur pokok yang terdapat dalam suatu perjanjian internasional. Pertama adalah adanya subjek hukum internasional. Artinya suatu perjanjian adalah dianggap perjanjian internasional jika pelaksana perjanjian internasional tersebut adalah subjek hukum internasional, yaitu antara negara-negara dengan subjek hukum lain dan di antara subjek hukum atau sama lainnya. Ya, subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lainnya. Adanya rejim hukum internasional, artinya suatu perjanjian adalah dianggap perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional. Perjanjian yang tunduk dan diatur oleh rejim hukum nasional suatu negara tidak termasuk dalam perjanjian internasional treaty, walaupun salah satu semua pihaknya adalah subjek hukum internasional. Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian dan Konvensi Wina 1986 mengenai hukum perjanjian antara negara, organisasi internasional atau antara organisasi-organisasi internasional tidak memberikan pembedaan terhadap berbagai bentuk perjanjian internasional. Pada umumnya, bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun, secara hukum,
Perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politik dan hukum bagi para pihak tersebut. Adapun bentuk-bentuk perjanjian internasional yang sering dipraktekkan di Indonesia adalah satu, traktat. Ya, bentuk perjanjian internasional ini mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral. Yang kedua adalah konvensi atau convention, suatu perjanjian penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat law-making treaty dengan pengertian meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Yang ketiga, persetujuan atau agreement, suatu bentuk perjanjian internasional yang isinya tidak termasuk materi seperti yang dikategorikan dalam treaty atau convention, umumnya bersifat bilateral. Yang keempat, memorandum saling pengertian atau memorandum of understanding, bentuk lain dari perjanjian internasional yang memiliki sifat khas dalam prakteknya. Kerjasama melalui MOU lebih dikuasai karena dianggap sederhana dan dapat dibuat sebagai persetujuan induk atau sebagai pelaksanaan perjanjian yang mengatur hal-hal teknis. Karena dianggap sederhana, maka umumnya MOU tidak perlu diratifikasi. Yang kelima, pengaturan, arrangement, bentuk perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian internasional yang telah ada atau sering disebut implementing arrangement. Yang berikutnya, keenam, agreed minute summary record of discussion, suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini dapat dipakai untuk merekam pembicaraan pada acara kunjungan resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan sementara sebagian dari rangkaian putaran perundingan mengenai suatu masalah. Berikutnya adalah pertukaran nota politik dan masih banyak lainnya itu atau exchange of notes, atau istilah lain seperti joint statement, modus vivendi, protokol, charter, joint declaration, finalized, procession for war, memorandum of cooperation, sheet letter, receptional agreement, letter of intent, MOU atau demers. Jadi itu jenis-jenis dari perjanjian internasional. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.